Selamat pagi Pak Diki, Bu Dewi, Pak Wayan. Selamat selamat pagi Pak Dening, Pak Diki. Ya, jadi Ya. hari ini Hmm, yang dijadwalkan semula yang akan mengisi adalah tim technical analis kami, Mas Lutfi. Namun ternyata beliau berhalangan hadir, oke. sehingga yang menggantikan Mas Lutfi saya sendiri ya. Oh ya, baik. Pak Denny Novianti ya. Ya betul. Siap. Saya tulis. Hari ini yang registrasi ada berapa banyak, Mbak Dwi? Kalau jumlah yang registrasi, kalau di saya kurang tahu karena tidak lihat datanya. Oh, siap siap. Mungkin Pak Dik. Ya, jadi ini Hmm, modelnya tidak registrasi, kita sebar semua ke ini ke mahasiswa yang Oh, terutama siap. jurusan portofolio investasi, Mas. Gitu. Hmm, Jadi nanti siap siap. mereka langsung masuk, nggak ada registrasi. Baik. Baik, terima kasih Pak Diki. Kalau boleh tahu Pak Diki, untuk mahasiswa yang jurusan manajemen portofolio ini di semester berapa ya Pak? Pak Diki. Hmm, kayaknya Halo? oh. Lagi off. Ya wes. Kalau Bu Dwi sendiri ngajar Bu? Ngajar tapi masih kategori baru, 3 bulan dan pegangnya mata kuliah pengantar akuntansi sama sistem informasi akuntansi. Jadi kalau teori portofolio belum pegang. Oh siap. Ya. Itu di semester berapa Bu? Kalau tidak salah ingat Pak Diki yang teori portofolio itu semester 7 bukan ya? Kayak Pak Diki lagi off. Hmm. Semester 7 ya? Iya, kayak ya, tunggu ya, saya lihat.
Unlock your future with flexible learning. At the end of 2021, Universitas Terbuka obtained approval to become a state university with legal entities from the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia. Universitas Terbuka, the 45th state university in Indonesia. Universitas Terbuka has served to fulfill the government's vision of equitable access to higher education for all. Thus, UT contributes in accelerating the increase in higher education gross enrollment rate with service coverage in 515 city districts and in more than 50 countries. UT has 39 regional offices and one office for overseas students. As a university that implements open and distance education system, the learning process in UT is carried out through independent learning using structured learning material and various information technology-based learning resources. There are 4 faculties offered: Faculty of Education and Teacher Training, Faculty of Economics and Business, Faculty of Science and Technology, and Faculty of Law, Social and Political Sciences. Welcome to the Faculty of Economics and Business, Universitas Terbuka. The Faculty of Economics and Business has a vision to become a world-quality open and distance higher education institution in producing, organizing, developing, and disseminating economic and business information. To achieve this vision, the Faculty of Economics and Business has 3 missions. First, to provide access to world-quality higher education for the economic and business fields for all levels of society through open and distance learning system. Second, to study and develop a distance education system in the economic and business fields. Third, to utilize and disseminate the results of scientific studies in economics and business, as well as institutional studies to answer the challenges of national development needs in general, cross-sectoral, and regional development in particular. The Faculty of Economics and Business has 6 study programs: Management, Tourism, Accounting, Public Financial Accounting, Economics Development, Sharia Economics, where most of them are accredited A. The study program curriculum is developed with reference to the vision, mission, and objectives of Universitas Terbuka. The structure of the curriculum contains various components that characterize its nature as a distance education institution that has broad reach and world quality. Currently, the Faculty of Economics and Business has more than 130,000 students that scatter all over Indonesia and abroad. With a huge number of students, we are designed to synergize with other universities and institutions. This resource sharing between other universities and institutions include the development of printed and non-printed learning materials, examination materials, and recruitment of tutors, either face-to-face or online tutorials. Since the COVID-19 pandemic, the number of online tutorial classes has increased significantly. Currently, we have more than 10,000 online tutorial classes managed by more than 3,600 tutors. Our collaborations not only involve universities within Indonesia, but also overseas. The partnership includes the development of courses, exchange of students and staffs, joint research, development of human resources expertise, as well as exchange of publication. Some of our lecturers also have gained recognition both nationally and internationally. These include awarded the best paper in international conferences and received research grant from the government.
Besides academic activities, we constantly encourage our students to be involved in the activities that support the improvement of competence, personality, and professionalism at the local, national, and international levels. As a response to the UN Sustainable Development Goals of education and lifelong learning, we provide high flexibility to students to pursue their education in accordance with their circumstances. Build a better future with the Faculty of Economics and Business Universitas Terbuka. Kita tunggu 5 menit dulu ya, Mbak ya, untuk mahasiswa yang baru pada masuk. Oke sih. Unlock your future with flexible learning. At the end of 2021, Universitas Terbuka obtained approval to become a state university with legal entities from the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia. Universitas Terbuka, the 45th state university in Indonesia. Universitas Terbuka has served to fulfill the government's vision of equitable access to higher education for all. Thus, UT contributes in accelerating the increase in higher education gross enrollment rate with service coverage in 515 city districts and in more than 50 countries. UT has 39 regional offices and 1 office for overseas students. As a university that implements open and distance education system, the learning process in UT is carried out through independent learning using structured learning material and various information technology-based learning resources. There are 4 faculties offered: Faculty of Education and Teacher Training, Faculty of Economics and Business, Faculty of Science and Technology, and Faculty of Law, Social and Political Sciences. Welcome to the Faculty of Economics and Business, Universitas Terbuka. The Faculty of Economics and Business has a vision to become a world-quality open and distance higher education institution in producing, organizing, developing, and disseminating economic and business information. To achieve this vision, the Faculty of Economics and Business has 3 missions. First, to provide access to world-quality higher education for the economic and business fields for all levels of society through open and distance learning system. Second, to study and develop a distance education system in the economic and business fields. Third, to utilize and disseminate the results of scientific studies in economics and business, as well as institutional studies to answer the challenges of national development needs in general, cross-sectoral, and regional development in particular. The Faculty of Economics and Business has 6 study programs: Management, Tourism, Accounting, Public Financial Accounting, Economics Development, Sharia Economics, where most of them are accredited A. The study program curriculum is developed with reference to the vision, mission, and objectives of Universitas Terbuka. The structure of the curriculum contains various components that characterize its nature as a distance education institution that has broad reach and world quality. Currently, the Faculty of Economics and Business has more than 130,000 students that scatter all over Indonesia and abroad. With a huge number of students, we are designed to synergize with other universities and institutions.
These resource sharing between other universities and institutions include the development of printed and non-printed learning materials, examination materials, and recruitment of tutors, either face-to-face or online tutorials. Since the COVID-19 pandemic, the number of online tutorial classes has increased significantly. Currently, we have more than 10,000 online tutorial classes managed by more than 3,600 tutors. Our collaborations not only involve universities within Indonesia, but also overseas. The partnership includes the development of courses, exchange of students and staffs, joint research, development of human resources expertise, as well as exchange of publication. Some of our lecturers also have gained recognition both nationally and internationally. These include awarded the best paper in international conferences and received research grant from the government. Besides academic activities, we constantly encourage our students to be involved in the activities that support the improvement of competence, personality, and professionalism at local, national, and international levels. As a response to the UN Sustainable Development Goals of education and lifelong learning, we provide high flexibility to students to pursue their education in accordance with their circumstances. Build a better future with the Faculty of Economics and Business Universitas Terbuka. Jadi mulai, Nat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam hangat kepada seluruh hadirin. Pertama-tama, izinkan saya menyapa narasumber yang saya hormati, Bapak Denny Noviandi, yang hari ini akan membawakan materi dan webinar yang berjudul Literasi Pasar Modal yang bertema analisis teknikal. Pada kesempatan yang berharga ini, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia dengan bangga mempersembahkan webinar literasi pasar modal dengan tema analisis teknikal. Melalui tema ini kita akan mendalami berbagai aspek terkait tentang analisis teknikal dalam pasar modal yang akan membantu peserta memahami dalam menganalisis pergerakan harga saham dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita mulai sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Denny Noviandi. Saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Bu Dwi, Mbak Diki. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Ini sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih ya ke teman-teman sekalian yang masih semangat nih. Ini kan sebenarnya dalam rangkaian program edukasi pasar modal yang mungkin kita sudah mulai 3 minggu yang lalu ya. Jadi dari basic sekolah pasar modal, kemudian masuk kemarin ke fundamental analisis, kemudian hari ini kita membahas terkait dengan technical analysis. Jadi ini adalah program berkelanjutan yang tentunya memang kita harapkan teman-teman juga tetap terus semangat ya untuk kemudian mengikuti meskipun mungkin memang nggak begitu relate nih sama mata kuliahnya, paling tidak ini bisa disimpan menjadi ilmu untuk pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya kelebihan dana, nanti teman-teman sudah bisa mulai untuk investasi. Yang salah satu alternatifnya adalah di pasar modal Indonesia. Tentunya dengan ilmu yang teman-teman dapetin, teman-teman nanti bisa lebih pede untuk mulai investasinya. Baik, teman-teman sekalian. Jadi ini sekedar pengantar. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang masih benar-benar baru lulus SMA, kemudian kuliah, ini mungkin agak-agak jauh ya untuk teman-teman pikirkan. Tapi untuk teman-teman yang ternyata saat ini sudah bekerja, sudah berumah tangga, dan kemudian
tinggal beberapa tahun lagi nih misalnya untuk pensiun, maka ini menjadi penting untuk perhatian Bapak Ibu sekalian ya, ataupun teman-teman sekalian, bahwa kemarin ada HSBC menerbitkan report terkait dengan quality of life di tahun 2024 kemarin reportnya. HSBC dalam report itu mengatakan bahwa untuk dapat menjalankan ya atau menikmati masa pensiun yang bahagia itu dibutuhkan modal sekitar 5,37 miliar seperti itu ya, atau kurang lebih sekitar 340.000 US dollar. Ini sebenarnya standar itu tadi ya, standar yang disurvei dari orang kelas menengah ke atas. Jadi kalau misalnya mereka tetap mau mempertahankan hidup nyaman di usia pensiun, mereka harus punya 5,37 miliar. Seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu benchmark kita semua, bahwa ternyata pensiun itu harus direncanakan ya, teman-teman sekalian. Karena terkadang kita salah memilih aset atau bahkan tidak punya aset investasi yang akhirnya pada saat di masa tidak lagi produktif, kita jadi kebingungan untuk membiayai hidup kita. Gitu. Terkadang orang tua bahkan bersandar kepada anak-anaknya sehingga anak ini menjadi sandwich generation. Nah, kita harapkan teman-teman yang sudah dapat edukasi terkait dengan keuangan ini bisa lebih melek sehingga kita juga bisa mengurangi angka dari sandwich generation. Nah, ini ya sedikit gambarannya bahwa ternyata kalau misalnya teman-teman mau mengumpulkan uang 5,3 miliar tadi, katakanlah masa usia pensiunnya sekitar 25 tahun ke depan, maka teman-teman harus menabung 5 juta kok, 5,6 juta per bulan. Ini angkanya cukup besar dengan asumsi dengan return investasi kita 8% per tahun. Tentunya memang ini mungkin return standar ya. Kalau misalnya di pasar modal kita bisa dapat lebih, atau misalnya kita menggunakan instrumennya itu berupa surat utang pemerintah, itu sekitar 6% sampai enggak sampai 7% sih, kecuali yang corporate bond. Gitu ya. Jadi memang ini bisa menjadi acuan teman-teman sekalian ya, bahwa semakin lama jangka waktunya, semakin banyak waktu kita untuk kemudian bisa mengumpulkan uang masa pensiun. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan pergerakan IHSG yang menjadi acuan kita di pasar modal. Jadi IHSG itu indeks harga saham gabungan, dia menggabungkan seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia kemudian dirata-ratakan. Nah, angkanya itu menjadi acuan kita, itu acuan IHSG. Nah, ini ternyata dalam 10 tahun terakhir, teman-teman sekalian, pergerakan IHSG ini cenderung positif. Jadi selama di bulan Desember ini, dalam 10 tahun terakhir cuma di tahun 2022 itu yang returnnya negatif. Ya, jadi ini sebenarnya salah satu potensi ya, karena probabilitasnya ini 90%, jadi kita ekspektasikan bahwa jika misalnya kondisinya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kecenderungannya di bulan Desember ini nanti pergerakan IHSG kita positif. Gitu. Itu ditenggarai dengan adanya window dressing biasanya. Jadi window dressing ini aktivitas perusahaan publik maupun major investasi yang memperbagus ya kinerja daripada perusahaan maupun aset investasinya. Gitu. Kemudian sedikit terkait dengan performa IHSG kita selama era reformasi ya. Sini ada B.J. Habibie, itu cuma menjabat setahun, return IHSG-nya luar biasa, sampai dengan angka dolar pun turun nih menjadi 6 ribuan ya pada saat itu. Kemudian return IHSG di zaman Pak Gus Dur itu minus 11%, kemudian di era Ibu Megawati plus 9%, 19%, kemudian di era SBY plus 19%, dan juga return IHSG di zaman Pak Jokowi plus 4%. Tentunya memang kondisinya berbeda-beda di setiap zaman, sehingga memang kita nggak bisa kemudian menjudge, oh ini kok di eranya Pak Jokowi return IHSG cuma segitu, karena memang tantangannya juga berbeda. Begitu pula dengan di era Pak Gus Dur ya, di tahun 99 sampai 2001. Baik, sekedar mengingatkan kembali di sesi yang sebelumnya bahwa sesi sebelumnya berbicara terkait dengan fundamental, teman-teman sekalian belajar mengenai bagaimana kemudian melihat perusahaan yang memang overvalue atau undervalue. Jadi harganya itu melebihi nilai intrinsiknya. Artinya apakah saham itu mahal atau tidak. Ya, apakah saham itu layak untuk kita investasikan atau tidak. Jadi fundamental analysis berbicara mengenai itu. Dan juga memang strateginya lebih kepada jangka menengah dan panjang, kemudian fokusnya terhadap dividen dan juga pertumbuhan. Jadi orang-orang yang menggunakan analisa fundamental
itu adalah disebutnya sebagai investor ya. Mereka membeli saham untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu. Nah, berbeda dengan hari ini ya. Hari ini kita belajar tools mengenai technical analysis yang biasanya digunakan orang-orang atau partisipan di pasar modal itu untuk trading. Ya, trading ini berdagang ya sebenarnya. Jadi dia lebih fokus kepada timingnya, kemudian jangka waktunya pendek, karena memang dia cuma berdagang, tidak untuk menyimpan untuk jangka panjang. Kemudian informasi utamanya psikologi investor. Kemudian dia mengincarnya capital gain, jadi selisih harga beli dan jual. Sama seperti pedagang ya, kalau misalnya kita mau dagang baju, kita mencari harga modal yang serendah-rendahnya untuk kita jual setinggi-tingginya misalnya. Seperti itu, hukum ekonomi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini, katakanlah kita beli sahamnya di harga 1.000, nah ketika sahamnya naik harganya menjadi 1.200, maka kita jual. Nah 200-nya itu yang disebut sebagai capital gain. Itu salah satu fokus daripada trader-trader di pasar modal. Kemudian strategi utamanya adalah berpindah. Dia akan terus mencari nih saham-saham yang potensinya cukup baik berdasarkan analisa teknikal. Nah, kalau misalnya mereka menganggap ini saham fundamentalnya bagus, tapi tidak cukup untuk kemudian bisa bergerak untuk meraih profit yang lebih besar, mereka ketinggalkan dan cari saham yang lainnya. Gitu. Makanya si trader-trader ini sebenarnya untuk saham itu mereka nggak setia amat ya. Jadi kalau misalnya si trader ini mereka akan selalu berpindah. Ya, kita masuk ke pembahasan kita terkait dengan analisa teknikal. Ini basicnya teman-teman sekalian. Jadi basic dari analisa teknikal itu adalah dia fokusnya kepada pergerakan harga saham di masa lalu untuk kemudian memprediksi harga di masa yang akan datang. Kemudian ini juga dianggap sebagai seni untuk membaca psikologi investor dan reaksinya terhadap pasar. Nah, reaksinya itu disebut sebagai aksi pasar. Nah, prinsipnya itu ada 3. Pertama adalah market action, discount everything. Jadi sebenarnya grafik itu sudah mencerminkan seluruh reaksi, informasi, dan juga asumsi para investor, spekulan, trader dari berbagai macam pihak ya terhadap si saham tersebut atau si perusahaan tersebut. Jadi memang harga saham saat ini menurut para analisa teknikal itu sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Nah, prinsip yang kedua adalah price move in trends. Jadi harga saham itu akan selalu bergerak dalam tren. Nah, tren itu ada 3, nanti kita coba bahas juga secara detail. Trennya itu ada tren naik, kita sebut sebagai uptrend, tren turun, downtrend, dan juga tren mendatar itu sebagai sideways. Kemudian yang ketiga, history repeat itself. Jadi para analis teknikal itu percaya bahwa history itu akan berulang, sejarah itu akan berulang. Karena tadi ya, fokusnya adalah bahwa sentimen manusia itu dalam menghadapi masalah itu juga berulang. Makanya history repeat itself itu mencerminkan perilaku manusia tadi. Jadi kalau misalnya mereka menghadapi suatu kondisi tertentu, entah dari alam bawah sadarnya dan apapun itu, mereka akan kembali mengulang hal yang sama. Makanya para analis teknikal percaya bahwa prinsip daripada analis teknikal ada di 3 hal ini. Nah, berbicara mengenai analisa teknikal, kita menganalisa daripada grafik harga di masa lalu. Kemudian bagaimana kemudian kita menetapkan jangka waktunya. Jadi kalau misalnya teman-teman analis teknikalnya berfokus pada yang jangka panjang atau primary trend, itu kisaran waktunya adalah 9 bulan sampai dengan 2 tahun. Jadi teman-teman tarik nih chart atau grafik harga saham dalam range waktu 9 bulan sampai 2 tahun. Kemudian untuk teman-teman yang sifatnya jangka menengah aja, itu dari 6 minggu sampai dengan 9 bulan. Itu fokus teman-teman. Nah, untuk yang mau trader harian, yaitu teman-teman fokusnya ke minor trend. Jadi chart yang dilihat itu dalam kurun waktu 2 minggu sampai dengan 6 minggu. Itu ya. Ini juga cukup penting teman-teman sekalian karena ini harus disesuaikan dengan strategi trading teman-teman nanti. Nah, ini tadi ya, jenis trend itu sendiri ada 3, yaitu ada uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk gambar nanti kita coba show di real-nya itu seperti apa. Nah, ini ya teman-teman sekalian, untuk yang uptrend, itu dikatakan trennya itu naik ketika harga rata-rata 200 harinya itu cenderung bergerak ke atas. Gitu ya. Ini yang uptrend. Jadi trennya itu ke atas. Kemudian yang downtrend ini sebaliknya, itu di mana harga itu bergerak di bawah rata-rata 200 harinya. Jadi kalau misalnya harga sahamnya kita rata-ratakan 200, nah harga yang saat ini itu bergerak di bawah rata-rata harga 200 harinya. Itu disebut sebagai downtrend.
Nah, selanjutnya sideways, ini harga saham itu nggak kemana-mana sebenarnya. Dia akan selalu bergerak di atas, di antara resisten dan supportnya ini. Gitu. Sebentar, ini ada yang numpuk-numpuk. Baik. Oke, kita masuk ke support dan resisten. Ini menjadi penting untuk teman-teman yang mau fokus ke analisa teknikal. Karena support dan resisten ini layaknya atap dan lantai ya. Jadi kalau misalnya saham itu selalu bergerak di antara atap dan lantai. Nah, ini tadi ya, support untuk definisinya sendiri, itu tingkat harga di mana permintaan dianggap cukup kuat untuk mencegah harga turun lebih jauh. Jadi seperti ini, kondisinya adalah ketika harga saham itu turun dan menyentuh garis supportnya, dia akan coba mantul kembali. Jadi garis support ini menahan si harga saham itu turun lebih jauh. Gitu ya. Jadi sebaliknya juga sama untuk resisten. Jadi ketika suatu harga saham naik, nah garis resisten ini menahan harga saham tersebut untuk naik lebih tinggi. Nah, ketika misalnya si saham ini memang dari sisi investor menganggap bahwa saham ini layak untuk kemudian harganya naik karena kondisinya bagus dan lain-lain, biasanya nanti harga sahamnya ini akan menembus garis resisten gitu. Tapi sepanjang tidak menembus garis resisten, dia akan terus mentok di garis resisten tersebut. Dia akan terus menguji untuk menembus garis resisten sampai dengan bisa tertembus atau turun lebih jauh seperti itu. Jadi tadi nanti kalau misalnya kita bikin chart, nanti kita harus buat namanya garis support dan resisten tadi untuk bisa menentukan level titik support dan resisten atau tolakan ke bawah dan atasnya. Baik, karena kita menggunakan grafik atau chart, maka biasanya kita menggunakan tipe candle. Jadi satu candle ini mencerminkan satu hari perdagangan. Jadi dalam satu candle ini ada 4 informasi, yaitu yang pertama adalah informasi harga pembukaan, ini harga saham ya teman-teman sekalian. Jadi harga pembukaan saham, kemudian harga penutupannya, kemudian sempat naik tertinggi di harga berapa di hari itu, dan sempat turun terendah di harga berapa di hari tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dia hijau, berarti opennya itu, harga opennya itu lebih rendah dibanding harga close-nya. Artinya pada saat itu harganya naik. Nah, sebaliknya, ketika misalnya teman-teman dapati candle-nya warna merah, itu berarti bahwa harga open-nya itu lebih tinggi dibanding harga close-nya. Artinya di hari itu sahamnya turun. Gitu ya. Numpuk. Oke. Nah, selanjutnya di analisa teknikal ini kita juga kenal adanya kontrol komitmen, teman-teman. Jadi setiap hari perdagangan di bursa itu melibatkan ribuan sampai jutaan investor. Ya, maka antara investor satu ataupun antara trader satu dan trader lainnya itu punya asumsi yang berbeda-beda. Kadang si A menganggap bahwa saham ini sudah layak lebih murah, sudah layak untuk dibeli. Nah, akhirnya si A beli. Nah, tapi di sisi lain, kadang si B menganggap bahwa harga saham ini cukup mahal gitu. Akhirnya si B melakukan jual, maka terjadilah transaksi. Nah, kurang lebih seperti itu mekanisme perdagangan di bursa efek. Makanya setiap hari ada perdagangan dan setiap hari ada yang mau beli dan jual, gitu ya. Nah, di kontrol komitmen ini sebenarnya kita mempelajari bagaimana kemudian kontrol terhadap hari perdagangan tersebut. Yang pertama adalah no control ya, artinya si pembeli dan si penjual itu sama-sama kuatnya, sehingga biasanya harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Jadi si buyer dan sellernya itu sama kuatnya. Nah, yang kedua ini buyers gain control. Nah, ini si pembelinya itu lebih agresif. Jadi si buyernya itu lebih banyak dibanding sellernya. Akhirnya saham tersebut di hari itu harganya naik. Gitu ya. Ini harga opennya itu lebih rendah dari harga close-nya. Ini harganya naik ya. Jadi disebutnya buyers gain control. Artinya si pembeli yang memegang kontrol. Kemudian yang ketiga, seller gain control. Jadi hari ini adalah hari di mana saham tersebut turun. Artinya banyak orang yang jual dibanding yang beli. Jadi kalau misalnya kita andaikan, ini garis yang ini, yang saya arahkan kursornya ini harga pembukaannya, yang di bawah ini harga penutupannya. Jadi di hari tersebut banyak yang melakukan jual saham itu. Makanya harganya turun. Gitu ya. Nah, selanjutnya, ini kita berbicara mengenai modern technical analysis. Teman-teman sekalian, nanti
ini kita santai aja, nanti teman-teman sambil kumpulin pertanyaannya, apapun itu, tidak ada pertanyaan yang receh ya, silakan teman-teman tanyakan, mumpung di sesinya, gitu. Oke, lanjut. Ini kita lanjut ke modern technical analysis. Jadi, teman-teman sekalian, dalam analisis technical itu kita kenal dua metode. Yang pertama adalah traditional technical analysis, yang tadi ya, yang menggaris support dan resisten, itu nanti kita contohkan juga. Nah, ada lagi namanya modern technical analysis. Ini menggunakan indikator-indikator yang tinggal kita pilih. Jadi kita nggak perlu hitung-hitung segala macam. Jadi itu tinggal pilih indikator apa yang kita mau gunakan, dia akan menunjukkan sinyal beli dan jual. Gitu ya. Kalau misalnya tadi yang traditional technical analysis, kita garis-garis grafiknya untuk menentukan support resisten, untuk menentukan kapan beli dan jual. Nah, kalau modern ini kita tinggal pakai indikatornya aja, dia akan munculin sinyal beli dan jualnya. Nah, ada dua pembagiannya untuk modern technical analysis. Yang pertama adalah leading indicator, di mana indikator ini memberikan sinyal sebelum tren atau pembalikan arah terjadi. Jadi dia sudah memberikan sinyalnya dulu nih, ini saham ini udah layak beli dan jual. Contohnya indikatornya adalah RSI, Relative Strength Index, dan stokastik. Namun kelemahannya karena dia lebih cepat memberikan sinyal, maka kelemahannya itu seringkali sinyalnya juga salah, gitu ya. Nah, yang kedua adalah lagging indikator. Lagging indikator adalah sinyal yang terjadi atau yang muncul setelah tren. Jadi dia udah kelihatan nih, oh trennya naik, dia baru nerbitin sinyalnya, gitu ya. Nah, contohnya indikatornya adalah MACD dan exponential moving average. Namun kelemahannya adalah terlambat. Jadi seringkali misalnya kita beli, tapi harganya udah cukup tinggi gitu ya. Itu. Nah, ini kita masuk ke modern technical analysis yang pertama tadi di leading indicator, ada relative strength index. Jadi relative strength index ini mengukur kekuatan harga saham dan kaitannya dengan harga sebelumnya. Fungsinya itu menghasilkan potensi sinyal beli dan jual, kemudian menunjukkan kondisi jenuh beli dan jenuh jual, konfirmasi pergerakan harga, dan sinyal potensi pembalikan arah. Cara penggunaannya gampang banget teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi lihat misalnya saham apa ya, Indofood misalnya, atau Unilever, atau Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, BSI, dan lain-lain. Jadi teman-teman tinggal ketik aja nanti sahamnya apa. Nah, teman-teman tinggal perhatiin nih, kalau RSI ini penggunaannya itu adalah 70 dan 30. Jadi kalau misalnya RSI ini garis yang biru ini ya, teman-teman sekalian. Jadi bukan candle yang di atas. Jadi ini garis yang biru. Jadi teman-teman nanti tinggal pakai aja indikatornya. Garisnya akan terbentuk sendiri. Yang pertama adalah sinyal beli dan jual ya. Sinyal belinya itu ketika RSI-nya itu berada di bawah angka 30. Jadi ini garis yang abu-abu ini adalah garis yang menunjukkan angka 70 dan 30. Yang bawah 30, yang atas 70. Nah, ketika garisnya berada di bawah 30, maka itu adalah sinyal untuk membeli. Jadi ekspektasinya atau asumsinya adalah ini sudah oversold atau jenuh jual. Jadi karena dia sudah jenuh jual, maka investor lain beranggapan bahwa ini sahamnya udah cukup murah karena sudah banyak turunnya gitu kan. Orang-orang pada jual. Makanya nanti sahamnya cenderung akan naik gitu. Nah, sebaliknya ketika misalnya si garis biru ini berada di atas angka 70, itu disebut sebagai overbought atau jenuh beli. Jadi orang udah beli terus, nah dianggap bahwa sahamnya itu udah cukup mahal, maka kecenderungannya akan turun. Gitu ya. Nah, ini kecenderungannya akan turun dan kemudian sahamnya turun beneran. Gitu. Ini penggunaan untuk RSI. Nanti teman-teman bisa catat, nanti kita share juga materinya untuk teman-teman pelajari. Jadi dari satu indikator ini, teman-teman sebenarnya udah bisa nih jual beli saham menggunakan tadi yang pertama analisa fundamental dulu dan analisa teknikal. Jadi tadi kita gunain analisa fundamentalnya itu berbicara mengenai saham apa yang layak untuk dibeli, setelah dapat saham apa yang layak untuk dibeli, ya kemudian teknikal analisisnya berbicara mengenai apakah saat ini saat yang tepat untuk membeli saham itu, gitu ya. Nah itu kita menggunakan analisa teknikal dengan menggunakan salah satunya indikator RSI ini. Itu cukup gampang ya. Nanti kalau misalnya teman-teman yang belum punya rekening, belum pernah akses sistem online trading untuk saham, ini akan ngeraba-raba ya ngebayanginnya gitu. Makanya teman-teman nanti kalau misalnya mau buka rekening silakan kita fasilitasin, dan juga kemarin kita udah kerjasama dengan UT,
untuk membentuk galeri investasi digital. Jadi itu tempat teman-teman bertanya, kita sudah buatkan grupnya, nanti monggo silakan join di grup tersebut. Oke, kita lanjut ke indikator yang kedua. Sorry, ini tampilannya dulu. Ini tampilan charting dari saham Telkom, teman-teman sekalian menggunakan indikator RSI. Jadi yang di atas ini merupakan candlestick ya, yang tadi kita bahas. Ini mencerminkan pergerakan harga saham. Jadi satu candle ini satu hari perdagangan. Yang tadi kalau misalnya dia merah berarti harga penutupannya atau harganya sahamnya itu di hari itu adalah turun. Yang hijau itu harganya naik, gitu ya. Nah, RSI itu adalah di bawah sini. Nih. Jadi teman-teman bisa perhatikan ketika misalnya dia di bawah garis 30, kecenderungannya akan naik. Nah, begitu juga kalau misalnya ketika dia berada di atas garis 70, nanti kecenderungannya akan turun. Gitu ya. Semudah itu. Kemudian indikator kedua, stokastik. Nah, stokastik pada umumnya juga sama penggunaannya dan fungsinya dengan RSI. Cuma memang stokastik ini lebih sensitif dibanding RSI. Jadi tadi stokastik ini juga fungsinya untuk memunculkan sinyal beli dan jual melalui informasi apakah saham tersebut overbought maupun oversold, jenuh beli atau jenuh jual. Namun ketika di RSI tadi kita menggunakan indikator 30 dan 70, nah di stokastik kita menggunakan indikator 20 dan 80 gitu ya, untuk menandakan apakah saham tersebut jenuh beli atau jenuh jual. Gitu. Contohnya kurang lebih seperti ini. Ini di stokastik ada dua garis ya. Ini garis biru ini garis yang lebih pendek, sementara yang oranye garis yang lebih panjang. Biasanya seperti itu. Nah, ini juga teman-teman nggak perlu pikirin, tinggal gunain aja indikatornya. Nanti akan keluar garisnya. Ketika misalnya si stokastik ini bergerak di bawah 20, maka kecenderungannya akan naik. Begitupun sebaliknya ketika berada di atas 80, maka cenderungannya akan turun. Gitu ya, teman-teman sekalian. Dan juga untuk di stokastik, kita kenal ada istilahnya golden cross dan dead cross. Golden cross itu ketika si garis biru ini memotong ke atas garis oranye. Itu saat yang tepat untuk membeli. Ya. Dan sebaliknya ketika si garis biru yang berada di posisi atas ini memotong ke bawah garis oranye, itu sinyal untuk menjual. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan stokastik. Nah, ini indikator yang ketiga. Kita cuma bahas 4 indikator, teman-teman, sebagai pengenalan awal ya. Nanti kelasnya juga akan terus kita lanjutkan agar teman-teman lebih komprehensif ya pemahamannya terkait dengan analisa. Nah, ini indikator selanjutnya itu MACD. Ini masuk ke dalam indikator yang lagging ya. Jadi indikator yang lebih lambat memberikan sinyal. Gitu. Jadi MACD ini adalah moving average convergent divergent. Jadi dia juga memberikan sinyal beli dan jual dan juga memberikan informasi terkait arah tren. Apakah trennya naik, turun, maupun mendatar. Nah, sinyal belinya yaitu ketika si garis biru ini memotong ke atas garis merah. Ini garis biru biasanya garis yang jangka waktunya lebih pendek. Katakannya dia 5, kemudian yang merahnya ini 20. Nah, jadi garis jangka pendek ini memotong ke atas garis jangka panjang. Itu sinyal untuk beli. Seperti juga sebaliknya untuk sell, itu garis biru ini yang jangka pendek memotong ke bawah garis merah. Itu sinyal untuk menjual. Nah, ini teman-teman bisa lihat korelasinya dengan harga sahamnya. Jadi pada saat dia menerbitkan sinyal sell, benar ya bahwa harga sahamnya turun. Begitu juga ketika misalnya dia memberikan sinyal beli, nanti harga sahamnya naik. Cuma memang teman-teman sekalian, kita nggak bisa ya bersandar 100% kepada indikator, gitu ya. Karena kalau misalnya kita bersandar kepada indikator, berasumsi bahwa 100% benar indikator itu, maka teman-teman nggak melihat saya di sini. Saya nggak lagi kerja di Mandiri Sekuritas ya, teman-teman. Jadi ya, kita nggak bisa percaya 100% karena ada margin of error-nya ya, gitu ya, apapun itu, termasuk indikator ini. Jadi teman-teman selalu harus punya strategi. Ketika misalnya analisanya nggak berjalan sesuai dengan kondisi pasar, teman-teman punya strategi lain untuk kemudian mengamankan modal teman-teman. Ini tampilannya untuk penggunaan MACD. Ini yang garis biru dan merah tadi, ya, itu untuk menerbitkan sinyal beli dan jual. Nah, kemudian ada yang histogram ya teman-teman sekalian. Ini ada yang kotak-kotak ini, yang hijau tua, kemudian ada yang putih, merah, dan seterusnya. Ini disebut sebagai histogram. Nah, MACD ini juga menunjukkan arah tren
Arah trennya itu ketika si garis biru dan merah ini berada di atas histogram. Itu dianggap sebagai kondisi uptrend atau arah trennya itu naik. Gitu ya. Sepanjang dia berada di atas histogram, maka diasumsikan bahwa dianggap bahwa si saham ini masih dalam kondisi uptrend atau trennya naik. Nah, pada saat dia berada, si garis ini berada di bawah histogram, itu kita katakan bahwa si saham tersebut dalam kondisi downtrend atau kondisi tren turun gitu ya. Nah, kita rekomendasikan untuk kemudian teman-teman tidak membeli saham yang dalam kondisi downtrend. Jadi logikanya itu seperti kita menahan pisau yang jatuh dari meja ya, gitu ya. Jadi ada kemungkinan tangan teman-teman itu berdarah. Gitu. Carilah saham-saham yang ketika teman-teman mau beli dalam kondisi uptrend atau naik. Gitu. Ini indikator terakhir kita pada sesi kali ini namanya moving average. Ini tadi hampir sama dengan yang MACD ya. MACD ini moving average, convergent, divergent. Ini moving average aja. Nah, moving average ini juga fungsinya untuk menerbitkan sinyal beli dan jual. Gitu ya. Nah, sinyal beli dan jualnya untuk yang satu garis. Jadi kalau misalnya moving average ini kita bisa menggunakan beberapa garis teman-teman sekalian. Nah, yang paling sederhana adalah satu garis. Satu garis ini bisa digunakan untuk kemudian membuat keputusan apakah kita mau membeli ataupun menjual si saham tersebut. Gitu. Menjualnya kapan? Itu pada saat seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat yang ini. Ini si candle-nya itu menembus ke bawah garisnya. Itu sinyal untuk menjual. Sinyal untuk membelinya itu pada saat si candle-candle ini menembus ke atas garis. Itu sinyal untuk membeli. Ya. Jadi pada saat dia udah mencapai puncak seperti ini nih, kemudian ini adalah sinyal untuk menjual ya. Gitu. Ini juga menjual. Tuh. Ini kemudian di sini yang terakhir ini sinyal untuk membeli karena si candle-nya udah menembus ke atas garis. Gitu. Ini teman-teman bisa menggunakan garis 20 ya. Jadi itu merata-ratakan pergerakan harga selama 20 hari. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini moving average yang dua garis. Yang dua garis ya. Sebentar, ini yang satu garisnya. Ini yang satu garis ya. Jadi pada saat dia menembus ke atas, candle ini menembus ke atas, inilah sinyal beli. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman beli di sini. Ini sekitar harga 1000-an. Kemudian teman-teman direkomendasikan beli di ini 1085 ya, kurang lebih. Teman-teman kemudian direkomendasikan jual di 1200-an. Gitu ya. Nah, kelemahannya adalah ketika teman-teman menggunakan moving average, maka dia akan memberikan sinyal palsu atau false signal itu ke dalam kondisi mendatar atau sideways seperti ini. Dia memberikan sinyal beli di sini, kemudian jual di sini, beli di sini, jual lagi di sini. Jadi itu signalnya false. Maka teman-teman bisa hindari penggunaan indikator moving average ini pada kondisi saham yang trennya itu sedang mendatar. Artinya mendatar itu harganya nggak kemana-mana nih seperti ini nih, ya. Itu hindari menggunakan moving average, maka menggunakan indikator yang lainnya, gitu. Nah, kecuali arah trennya jelas. Arah trennya jelas seperti ini ya. Ini tren turun. Ini maka teman-teman bisa menggunakan moving average seperti ini juga. Gitu. Ini untuk yang contoh dua garis. Ini kita padukan antara rata-rata 5 harian dan rata-rata 20 harian. Ini signal untuk membeli. Ini teman-teman bisa perhatikan garis biru memotong ke atas garis kuning. Itu signal untuk membeli. Kemudian ini mendatar. Kita bisa abaikan. Jangan beli saham ini dulu di saat itu. Kalau misalnya teman-teman belum punya sahamnya. Nah, teman-teman kemudian bisa perhatikan lagi pada saat seperti ini nih. Ini garis biru memotong ke atas lagi. Ini adalah signal beli dan disuruh jualnya di sini. Gitu ya. Dan selanjutnya ini kemudian mendatar. Oke, ini terakhir sebelum kita masuk ke prakteknya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman mau trading saham, teman-teman harus buat trading plan. Jadi trading plan adalah senjata kita sebelum kita masuk ke market di hari itu. PR-nya adalah teman-teman harus menetapkan nih saham apa yang akan dibeli. Jadi teman-teman bukan memikirkan pada saat jam trading, tapi sebelum jam trading teman-teman udah harus siapkan nih saham apa yang teman-teman mau beli di hari itu, kemudian berapa banyak jumlah lotnya, kemudian ini tentunya disesuaikan dengan modal teman-teman ya.
Kemudian selanjutnya harga beli dan jualnya itu di berapa. Jadi teman-teman udah tetapin nih level take profitnya itu di berapa. Katakanlah teman-teman beli di harga 1.200. Nah, teman-teman bilang, di hari ini saya cukup dengan return sekitar 7% atau 10%. Maka ketika mencapai itu teman-teman boleh exit gitu ya, atau boleh jual sahamnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sepanjang si sahamnya ini belum memberikan sinyal jual, maka akan saya hold. Itu juga boleh gitu ya. Dan terakhir level stop loss. Level stop loss ini teman-teman sekalian, ketika teman-teman di pagi harinya bilang bahwa saham ini akan naik dan ternyata kondisi atau realitanya itu sahamnya itu turun, maka level stop loss ini adalah level di mana kita menjual saham tersebut untuk menjaga modal kita nggak lebih tergerus lagi. Jadi saham itu teman-teman bisa turun sampai dengan 35% per hari ya. Nah, stop loss ini menjaga kalau misalnya kita yang tipikal nggak begitu suka risiko, misalnya saya bisa menanggung kerugian maksimal di 5%. Nah, ketika saham yang kita beli itu 5%, maka teman-teman harus disiplin stop loss atau jual saham itu. Kemudian berpindah ke saham yang lain. Gitu ya. Karena kalau misalnya ternyata teman-teman nggak disiplin, itu modalnya akan terus-terus. Yang tadinya 5% bisa 10%, 20%, dan seterusnya. Gitu. Maka teman-teman harus disiplin untuk kemudian teman-teman mempertahankan ya modal teman-teman sekalian. Karena bagaimanapun di saham pun seperti layaknya bisnis ya teman-teman sekalian. Ini uang jerih payah kita. Kita tidak mau yang tadinya kita ekspektasikan masuk ke pasar modal untuk untung, menumbuhkan aset kita, malah sebaliknya gitu ya. Malah kita mengalami kerugian di pasar saham. Ini nanti aja kita show, kita langsung masuk ke praktek ya untuk membuat garis-garisnya. Jadi ini tampilan dari aplikasi Mandiri Sekuritas yang terbaru, namanya Growin. Ini ada Growin biasa dan juga ada Growin Syariah. Bagi teman-teman yang memang concern terhadap syariah ya, gitu. Jadi bedanya apa? Yang syariah itu teman-teman nggak bisa beli saham-saham yang konvensional kayak perbankan, kayak perhotelan, perusahaan-perusahaan yang produksi miras, itu nggak boleh dibeli di platform online trading syariah. Terus kemudian teman-teman nggak boleh beli pakai utang nih. Jadi kalau misalnya teman-teman buka rekening di perusahaan sekuritas, di rekening reguler, maka teman-teman akan disediakan utang atau fasilitas pinjaman. Jadi teman-teman yang misalnya punya modal 1 juta, bisa transaksi sampai dengan 3 juta. Nah, 2 jutanya itu adalah pinjaman yang ketika digunakan, teman-teman akan kena bunga harian. Gitu ya. Bunganya itu dikenakan ketika teman-teman menggunakan fasilitas pinjaman. Nah, kalau di syariah, tidak diberikan fasilitas pinjaman tersebut. Gitu. Jadi teman-teman cuma bisa beli menggunakan cash yang teman-teman miliki aja. Gitu ya. Nah, ini kita masuk ke praktek penggunaan indikator tadi. Jadi ini moving average tadi. Nah, kalau misalnya kita mau padatkan dengan RSI misalnya. Tinggal diketik aja di indikator, kemudian masukin RSI. Seperti ini. Nah, ini dari sisi teknikal sebenarnya ini menggunakan moving average, ini sudah diberikan signal beli ya. Tapi memang mesti waspada, karena ini adalah trennya tren mendatar teman-teman sekalian. Ini harganya nggak kemana-mana ya. Gitu ya. Berbeda dengan misalnya ini Indofood, ini saham Indofood ya, teman-teman bisa lihat ini trennya uptrend ya atau tren naik. Maka carilah saham-saham yang seperti ini, gitu ya. Nah ini juga RSI-nya di tengah-tengah. Nah maka teman-teman cari yang memang overbought atau oversold. Ini BBCA juga mendatar, BBNI. Jadi untuk saham itu sendiri, setiap saham diwakili dengan 4 digit huruf ya. Jadi kayak misalnya Bank BNI, itu BBNI, Bank BCA, BBCA, Bank Mandiri, BMRI, dan seterusnya. Indofood misalnya, INDF, ada ICBP, dan segala macam. Nah ini, nanti kita ambil contoh BBNI ya, untuk penggunaan moving average. Ini sebentar lagi akan memberikan sinyal beli, teman-teman sekalian. Jika si garis biru berhasil memotong ke atas garis kuningnya. Gitu ya. Makanya kita nanti perlu pantau, saya teman-teman yang mau beli Bank BNI, perlu memantau nih,
ketika misalnya berhasil buat potongan garisnya di hari besok, hari Senin ya, maka itu sinyal untuk beli gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ekspor. Nanti silakan juga buka rekening teman-teman biar bisa ekspor penggunaan dari indikator ini. Jadi indikatornya gampang banget, tinggal pilih di sini. Ini banyak banget indikatornya yang bisa digunakan. Cuma memang yang kita jelaskan hari ini adalah indikator yang umum digunakan. Gitu. Dan juga memang biasanya yang simple-simpelnya juga cukup powerful ya untuk kemudian bisa kita gunakan sebagai keputusan investasi beli dan jual sahamnya. Gitu. Tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari saya sekian, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan, Bu Dwi. Baik, terima kasih, Pak. Baru saja kita menyaksikan narasumber Bapak Denny menyampaikan materi analisis teknikal, kemudian kita akan lanjut dengan membuka sesi tanya jawab. Di sini yang ingin bertanya silakan raise hand, lalu open mic, dipersilahkan. Bagaimana para mahasiswa yang ingin bertanya? Siapa tahu mungkin Mbak Adia atau Mbak Sasta mau open mic Oh ya, untuk Bu, bicara sepertinya dengan ada beliau. pertanyaan di chat ya. Iya, iya benar. Di chat di sini yang pertama dari Mbak Adelia, mungkin bisa kasih tips atau gambaran bagaimana pengambilan keputusan untuk membeli saham di tahun depan. Karena eh, mengingat akan ada penetapan kenaikan PPN 12% di tahun depan. Gitu. Oke, baik. Iya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, penetapan kenaikan PPN ini kemarin juga sebenarnya ada info terkait dengan karena lemahnya daya beli masyarakat, sehingga ada concern dari Pak Presiden untuk kemudian opsi membatalkan ya. Cuma memang kita perlu pantau terus, sebagaimana kita investor ya, ini akan berdampak ke daya beli, kemudian untuk perusahaan-perusahaan yang produksi barang dan jasa juga pasti revenue akan berdampak. Nah, ini terus kita pantau. Nah, mungkin yang lebih bagaimana kemudian mengambil keputusan beli dan jual, teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang sekiranya tidak begitu terdampak oleh kebijakan itu, gitu ya. Dan teman-teman juga dalam membeli saham itu, apalagi kalau misalnya teman-teman menetapkan diri sebagai investor, nah pilihlah saham-saham yang teman-teman benar-benar tahu ya, tahu perusahaannya, tahu produknya dan seterusnya. Jangan sampai teman-teman beli saham-saham yang teman-teman nggak kenali produknya, perusahaannya, bahkan kantornya dimanapun teman-teman nggak pernah lihat, gitu ya. Maka teman-teman haruslah cari tahu terkait dengan atau riset kecil-kecilan terkait dengan saham yang teman-teman mau beli. Nah, adapun rekomendasi dari kami di tahun depan itu seperti ini ya. Sebentar saya tampilkan sebentar. Saham yang direkomendasikan oleh Mandiri Sekuritas di tahun depan itu ada di beberapa sektor. Ini ya, sektornya itu ada di consumer staples, retail, telkom, properti, teknologi, dan transportasi. Jadi untuk sahamnya sendiri, untuk yang banking, yang underweight itu ada banking. Untuk banking kita rekomendasikan BBCA, Bank BCA, Bank Syariah Indonesia, dan juga BEFIN. Nah untuk yang consumer staples, itu ada Cimori, itu CMRY ya kodenya. Ini teman-teman bisa bisa sambil tulis-tulis, ini kita rekomendasikan untuk para nasabah ya. Jadi teman-teman juga bisa akses gratis informasi ini di mos.co.id. Itu website kami. Setiap hari kita ada update terkait dengan riset dan rekomendasi harian. Nah ini berdasarkan fundamental. Untuk jangka panjang ya, teman-teman bisa perhatikan saham Cimori tadi, CBP, Mayor, kemudian saham CTRA, itu ini Ciputra. Untuk yang sektor properti dan industrial estate. Kemudian ada saham MAPA dan ERA untuk customer discretionary, dan ada saham Indosat untuk telekomunikasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya telekomunikasi ada saham Telkom, TLKM, ada Indosat, ada Excel,
Nah, teman-teman yang direkomendasikan oleh Maria Sekuritas adalah saham Indosat gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya bukan cuma sebagai pengguna aja nih nantinya, tapi juga sebagai pemegang saham si perusahaan Indosat tadi gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk ke pertanyaan Oh ya, ada yang di kedua ya. sini pertanyaan kedua dari Rasa Staviana. Izin bertanya, apakah analisa teknikal ini relevan untuk pasar yang sangat volatil, misal pasar cryptocurrency? Oke, Oke. teman-teman sekalian, untuk pasar kripto sebenarnya pasar yang cukup beresiko ya. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang memang belum begitu paham terkait dengan cryptocurrency untuk tidak mulai invest di sana, gitu ya. Karena teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman invest di saham, itu teman-teman tahu underlying-nya ya. Jadi teman-teman beli saham dari suatu perusahaan gitu. Nah, di mana perusahaan itu punya karyawan, misalnya katakan ribuan, katakanlah kita bicara saham perbankan ya misalnya, saham Bank BRI atau Bank BSI. Nah, itu teman-teman bisa lihat wujud aslinya, wujud dari perusahaannya. Kantornya ada, kantor pusatnya ada, kemudian kantor cabangnya ada, kemudian ada ribuan karyawan yang kerja di sana, nah, dan seterusnya. Nah, sedangkan di kripto, teman-teman tidak melihat itu gitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah, itu juga harus disesuaikan dengan profil risiko dari teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya profil risikonya ternyata nggak suka resiko, nggak siap untuk menanggung risiko, maka jangan coba-coba untuk masuk ke kripto gitu. Karena itu risikonya luar biasa besar. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman rugi, teman-teman bahkan nggak bisa melihat bentuk dari investasi teman-teman sekalian. Gitu ya. Jadi pilihlah saham-saham yang memang atau aset investasi yang memang teman-teman itu tahu gitu. Nah, untuk yang kripto tadi, kalaupun memang teman-teman mau invest di sana, pastikan bahwa modalnya modal kecil dan pastikan ketika modal itu hilang, teman-teman itu kualitas hidupnya itu masih tetap terjaga. Jadi jangan sampai malah nggak makan gitu ya. Dan juga penting untuk teman-teman perhatikan bahwa investasi ini adalah mengalokasikan uang nganggur, jadi uang dingin ya, tapi bukan uang dapur, bukan uang untuk bayar SPP, nanti bisa di drop off sama UT, dan juga bukan uang untuk sekolah anak dan seterusnya. Jadi benar-benar investasi itu uang nganggur. Ketika misalnya uang nganggurnya 100.000, ya udah, kita mulai dari 100.000 untuk investasi, sambil teman-teman belajar. Karena saat ini investasi itu gampang banget ya, bisa melalui apapun itu, dan juga terjangkau. Nggak ada biaya ini, itu, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa sambil belajar, um, untuk menyiapkan pada saat teman-teman punya dana berlebih di kemudian hari, teman-teman nggak bingung untuk alokasiin kemana gitu. Jadi tadi untuk cryptocurrency biasanya untuk saat ini digunakan untuk trading forex dan lain-lain gitu. Saya sendiri sebenarnya nggak masuk ke crypto karena nggak sesuai dengan profil risiko saya, terlalu beresiko gitu. Baik, terima Semoga kasih menjawab. atas jawabannya. Jadi seperti itu jawabannya tadi, jadi agak harus berhati-hati ya kalau di pasar kripto. Lalu apakah ada ingin bertanya lagi? Oh, ini ada yang baru ya. Selamat siang Bapak Denny, mohon izin insight apakah investasi dalam emas LM masih menjanjikan untuk kondisi saat ini? Terima kasih dari Mbak Baik. Agustin. Jadi logam mulia ini luar biasa ya kenaikannya ya. Dulu pada saat 2017 itu pada saat saya nikah beli logam mulia untuk mahar segala macam itu masih 500 ribuan ya. Nah, sekarang tuh udah luar biasa kenaikannya. Nah, ini tentunya teman-teman sekalian, ini berkaitan dengan kondisi geopolitik dan lain-lain ya. Kondisi kemudian dolarnya dan seterusnya. Karena geopolitik ya di Timur Tengah masih bergejolak, maka logam mulia ini salah satu safe haven ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyimpan uang dan nilainya nggak tergerus, nah simpannya di logam mulia. Nah, ini salah satu alternatif investasi ya yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi investasi itu macam-macam. Bapak Ibu bisa investasi di sektor real, bisa investasi di sektor keuangan, melalui pasar modal dan seterusnya, termasuk di logam mulia. Maka logam mulia ini salah satu bentuk aset yang cukup aman ya. Tapi tentunya Bapak Ibu juga harus memperhatikan apakah harganya untuk saat ini cukup relevan ya atau make sense untuk Bapak Ibu beli gitu ya. Tapi memang karena sifatnya itu tidak tergerus karena nilainya ya, si emas itu kan punya nilainya sendiri.
maka secara jangka panjang sebenarnya masih layak untuk Bapak Ibu beli ya untuk logam mulia gitu. Jadi memang kalau misalnya saya belum paham nih untuk saham dan seterusnya masih perlu belajar. Yang saya paham sesuai dengan apa yang ibu bapak saya lakukan di masa lampau untuk kemudian membeli emas silakan dilakukan. Jadi pasar modal itu adalah salah satu alternatif aja dari berbagai alternatif investasi yang bapak ibu bisa pilih gitu. Baik, terima kasih banyak. Banyaknya. Apakah mungkin dari yang lain, eh, partisipan yang lain ada yang bertanya mungkin misal mau bertanya tentang margin of error, beberapa technical analysis, kan tadi ada 4 atau 5? 4 ya modern. Technical analysis ada relative strength index, ada juga yang stokastik, MACD, atau ada yang tertarik mengenal lebih jauh tentang perbandingan atau bicara tentang margin of error-nya, atau mau bertanya tentang aplikasi growing yang syariah mungkin, misal. Baik. Ini ada pertanyaan Iya. lagi Bu Oh, Dwi oh di kolom baiklah. chat. Iya. Dari Sasta Viana. Terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya lagi. Seberapa penting memahami time frame saat penerapan analisa teknikal? Apakah perbedaan time frame ini sangat berpengaruh dengan penggunaan aplikasi, misal dengan candlestick? Ya. Jadi sebenarnya time frame ini korelasinya lebih kepada strategi kita ya. Jadi kalau di pasar modal ini ada trader-trader yang mereka ini tipikal yang swing trading, trader, ada yang sifatnya jangka panjang banget yang copet, mereka misalnya beli di pagi hari, kemudian setelah naik beberapa persen mereka langsung jual. Gitu ya. Jadi itu kaitannya dengan strateginya si trader tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tampilkan kembali ini untuk time frame sebenarnya lebih ke sana korelasinya ya, lebih kepada strategi kita nih mau jadi trader yang seperti apa. Saya tampil. Untuk candlestick-nya sebenarnya nggak begitu ngaruh. Nih, kalau time frame juga dia akan berbicara mengenai eh, hmm, kita mau lihat grafik itu seberapa panjang gitu ya. Nih, tadi kalau misalnya tadi kita yang tipikal yang trend follower, kalau misalnya kita mau jual saham tersebut ketika misalnya trennya berubah, maka kita tarik garisnya yang lebih panjang time frame-nya. Tapi kalau misalnya kita yang trading harian, ya pilihnya time frame yang jangka pendek aja. Kemudian pakai garis 5 sampai 20. Yang seperti ini misalnya kita fokusnya ke time frame yang pendek misalnya ya. Time frame yang pendek, kita cuma fokus kepada sini aja nih. Nah, ke ujungnya sini nih. Oh, ini misalnya BBNI. Ini kan trennya secara jangka pendek itu yang misalnya kita ambil dari yang Oktober misalnya sampai dengan Desember ini, November. Ini trennya turun ya. Jadi kalau misalnya kita bisa gariskan tren supportnya seperti ini supportnya, kemudian kita garis lagi untuk resistennya. Nah seperti ini. Nah kalau misalnya kita memilih yang jangka pendek untuk trading harian, nah kondisinya seperti ini. Kita akan buat misalnya yang tadi kita padukan antara tradisional sama yang modern. Yang tradisional ini yang tren ini, kita garis support dan resistennya kita buat. Itu kayak yang support itu dengan menghubungkan titik-titik harga terendahnya, gitu ya. Kemudian resisten kita menghubungkan titik-titik harga tertingginya atau harga closing yang di atas ya, gitu. Nah ini kalau misalnya kita perhatikan bahwa dalam kondisi seperti ini, maka ini kita udah siap-siap nih untuk kemudian membeli ketika si garis biru ini memotong ke atas garis kuning, gitu. Nah, jualnya ketika misalnya dia memotong ke bawah lagi nih, si garis biru memotong ke bawah garis kuning. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau pilih yang time frame jangka panjang, kita nggak begitu memperhatikan riak-riak kecilnya sebenarnya. Tapi sepanjang trennya itu belum patah, misalnya seperti ini ya. Sepanjang trennya itu masih valid, misalnya seperti ini trennya supportnya seperti ini. Ini waktu itu dia
trennya adalah tren naik. Nah, seperti ini. Ini, kalau misalnya kita mau yang jangka panjang, kita lihat bahwa dalam kondisi seperti ini kita nggak memperhatikan nih yang jual beli seperti ini. Sepanjang trennya masih sesuai, masih naik, kita biarin terus si sahamnya ini bergerak gitu ya. Sampai dengan ada kondisi seperti ini nih, bahwa di si saham ini menembus ke bawah garis supportnya yang selama ini tertahan, kemudian dia menembus. Nah, kita harus jual nih dalam kondisi seperti ini. Namun sepanjang trennya nggak berubah, kita masih tetap boleh hold si saham itu. Gitu. Jadi nanti time frame itu disesuaikan dengan strategi kita. Kita mau yang jangka pendek-pendek aja atau memang ya kita yang trend follower dan seterusnya ya. Gitu. Terima kasih Pak Dini. Lalu di sini saya lihat ada pertanyaan dari Mbak Yumi Aningsa. Kak, bagaimana caranya kalau analisis saham yang baru IPO seperti BOT dan DOX yang trennya cepat berubah? Oke, kita buka aja ya saham BOT dan DOS. Jadi biasanya untuk saham-saham baru ini memang nggak begitu cocok untuk kita gunakan teknik analisis. Karena teknik analisis itu kan memprediksi harga di masa depan menggunakan historisnya, harga masa lampau. Jadi kalau misalnya kondisi seperti ini, nggak ada yang bisa diprediksi sebenarnya dari sisi teknik analisis, gitu ya. Kemudian DOS tadi, nah biasanya untuk saham-saham IPO, itu kita lebih mengacu kepada fundamental analisis. Jadi kondisinya seperti apa, kemudian apakah si saham tersebut benar mempunyai prospek yang baik di kemudian hari. Karena membeli saham itu membeli prospek perusahaan. Kita percaya bahwa dengan membeli itu perusahaan akan terus tumbuh dan seterusnya. Dan juga nanti kita perlu perhatiin bahwa apakah si perusahaan ini cukup inovatif dalam strategi bisnisnya ya. Jadi kalau misalnya dia nggak cukup inovatif, maka kemudian di kemudian hari kita bisa bilang bahwa perusahaannya kayaknya nggak bakal survive lebih lama gitu ya. Karena dia nggak inovatif, nggak adaptif gitu ya. Gitu. Jadi ya tadi ya, untuk kemudian menganalisis saham yang baru menggunakan teknik analisis kurang tepat ya, lebih kepada fundamental analisis. Ya, baik. Jadi jawaban yang menarik. Kalau misalnya untuk yang saham-saham IPO ya, ini technical analysis tidak relevan ya. Karena ini anunya data-data historis yang diperlukan untuk kalau melakukan technical analysis. Lalu di sini ada pertanyaan dari Pak Fernando. Seberapa besar sentimen pasar seperti kemenangan Trump, penutupan KFC dan Pizza Hut, serta rencana kenaikan PPN 12%? Apakah kenaikan pasar saham saat ini hanya karena hype pilkada saja atau ada faktor lainnya, Pak? Baik, memang pasar saham ini cukup sensitif ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Jadi bahkan bukan informasi yang valid, cuma rumor aja itu bisa menggerakkan harga saham. Nah, ini kemarin sentimennya Trump. Sentimen Trump ini untuk pasar di luar pasar Amerika waktu itu pada saat pengumuman Trump menang, malah IHSG kita anjlok ya. Karena memang dianggap bahwa Trump ini lebih fokus kepada kayak itu ya, tarif yang dikenakan kepada negara-negara lain, lebih kepada perdagangan dibanding Joe Biden ya. Nah gitu. Kemudian apakah kemudian kebijakan-kebijakan Trump itu bisa mendukung pasar dan seterusnya. Nah kemarin memang Trump meminta untuk the Fed ya, untuk kemudian kebijakan the Fed kan akan memangkas suku bunga dan seterusnya dengan rencananya. Nah itu kemudian ternyata bertolak belakang dengan Trump sehingga pasarnya juga bergejolak gitu. Dan juga perang tarif ini juga nantinya juga akan membuat pasar kembali bergejolak tentunya. Gitu. Nanti coba kita pantau realisasi kebijakan dari Trump ini seperti apa. Nah, ini penutupan KFC dan Pizza Hut. Jadi sebenarnya untuk yang KFC dan Pizza Hut ini sebenarnya kan ya sahamnya tercatat di Bursa Efek juga. Nah, ini juga sebenarnya saham-saham yang terdampak dengan aksi boykot ya, yang saat ini masih terjadi. Sehingga boykot ini menyebabkan revenue-nya jadi
turun drastis gitu ya. Nah, sepanjang boykot ini masih berjalan dan kemudian orang masih tetap memilih substitusi daripada KFC dan Pizza Hut, mungkin kemudian teman-teman bisa kemudian beralih ke saham-saham lain yang memang tidak ada aksi boykotnya. Ini sama seperti saham Unilever ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Unilever itu dulunya adalah saham primadona orang-orang karena dia masuk ke consumer good sektornya yang kita asumsikan bahwa kondisi ekonomi terburuk pun orang masih akan tetap mandi menggunakan sabun, orang masih tetap akan sikat gigi menggunakan misalnya Pepsodent ya. Orang masih akan tetap menggunakan produk-produk Unilever gitu ya, karena dia consumer good. Nah, pada akhirnya ternyata asumsi itu nggak berjalan sesuai dengan kenyataannya ya. Jadi saham Unilever itu anjlok seanjlok-anjloknya sampai dengan saat ini. Yaitu dia pertama kondisinya itu ditenggarai karena eh, bahan bakunya mahal waktu itu memproduksi produk-produknya Unilever. Kemudian dihantam aksi boykot. Kemudian ada informasi lainnya terkait dengan kurangnya awareness Unilever terhadap produksi plastik produk-produknya gitu ya. Jadi nggak ada campaign recycle dan lain-lain. Jadi aktivis-aktivis lingkungan itu kemudian menuntut Unilever atas sampah yang ditimbulkan, gitu ya. Ini teman-teman bisa perhatikan. Ini saham Unilever yang menjadi primadona orang-orang. Dulu juga kalau misalnya ada campaign nabung saham, salah satu saham yang paling aman untuk direkomendasikan adalah saham Unilever. Namun ternyata tidak selalu seperti itu ya. Nah ini teman-teman sekalian ya, bisa perhatikan bahwa saham Unilever ini sempat di harga 5.000. Bahkan sempat di 9.000, sempat di 10.000, 12.000, dan seterusnya. Bayangkan, jika teman-teman misalnya katakanlah beli pada saat di harga 12.000 ya. Nah, saat ini harga saham Unilever itu di 1.800. Bayangkan buat teman-teman seperti apa kerugiannya ya. Gitu. Jadi di angka 1.200 ini 11.000 ya. 11 ribuan ini di tahun 2018. Ini masih lumayan jaya. Kemudian berangsur turun terus sampai dengan saat ini. Gitu ya. Jadi banyak yang kemudian investor-investor itu yang memegang saham Unilever, mereka yang nggak aware, yang nggak peduli dengan informasi-informasi, dan mereka yang nggak update terhadap informasi kondisi perusahaan yang mereka miliki, maka mereka nih pada saat mereka tutup mata, maka modalnya akan terus tergerus seperti ini, gitu ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu investasi di pasar modal, perlu untuk aware terus nih terhadap kondisi perusahaannya, paling tidak per tiap 3 bulan pada saat perusahaan menerbitkan laporan keuangannya. Jadi Bapak Ibu harus aware, ini kondisinya di kuartal ini, sama 3 bulan berjalan ini, mereka untung nggak sih? Gitu ya. Kemudian di-compare dengan tahun sebelumnya. Itu kenaikannya berapa persen sih pertumbuhan kinerjanya itu? Gitu ya. Kalau misalnya masih positif, masih oke untuk dipegang. Tapi kalau misalnya ternyata kondisinya nggak membaik, malah turun anjlok dan segala macam, kemudian ada isu atau ada informasinya memang mendukung penurunan itu, maka Bapak Ibu harus rela melepas sahamnya. Jadi jangan terlalu setia sama saham. Maka Bapak Ibu bisa alihkan modalnya itu ke saham-saham yang lebih menjanjikan. Itu ya. Semoga menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin yang perlu lebih jelas lagi detail tentang technical analysis? Yang ingin bertanya bisa raise hand, open mic, atau bisa langsung juga menulis di kolom chat. Bu Fitra, apakah boleh bertanya, Bu? Mohon Oh, maaf, ya, fitur silahkan. raise Bu hand-nya Sila. Ya. Oh, agak ya. bermasalah ya. Oh ya, silahkan Bu Sila. Baik Pak Denny, mohon izin ingin bertanya ya Pak, kalau misalnya kita mau melakukan analisis teknikal sebenarnya, kemudian nih kita mungkin tidak cukup memiliki waktu gitu ya Pak ya untuk melihat sehari-hari. Kalau misalnya fundamental kan kemarin kayak dibiarin lama gitu sampai kita nggak tahu kapan harus melepaskan. Tadi kan sudah ada tipsnya juga kapan harus kita mempertahankan, kapan harus
melepaskan. Nah, kalau sebenarnya ingin mencoba untuk analisis teknikal, tapi kira-kira kalau punya waktu yang terbatas gitu, kira-kira apa dari yang dipaparkan oleh Pak Denny tadi itu, misalnya 1 atau 2 poin penting yang harus kami lihat gitu ya, yang biasanya sangat mempengaruhi pergerakan saham itu barangkali Pak. Apa instrumen prioritas dalam analisis teknikal ini agar kalau kita mau melihat sesuatu itu langsung tepat sasaran gitu Pak Denny. Barangkali tipsnya. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi memang jika Bapak Ibu nggak memiliki waktu ya untuk kemudian melakukan analisa teknikal, maka alat yang digunakan adalah analisa fundamental. Jadi ada dua sebenarnya tipe partisipan di pasar modal. Untuk yang jangka panjang, itu fundamental atau investor ya, kita sebutnya, dan trader. Jadi investor dan trader ini berbeda, alatnya pun berbeda. Nah, jika misalnya memang nggak punya waktu, maka Bapak Ibu disarankan untuk menjadi investor. Jadi belinya itu untuk jangka panjang. Sehingga aktivitas investasi Bapak Ibu itu nggak mengganggu kegiatan harian Bapak Ibu ya. Gitu. Karena Bapak Ibu belinya untuk jangka panjang tadi. Nah, sedangkan analis teknikal ini lebih kepada jangka pendek sebenarnya untuk trader. Ini alat untuk yang alat apa yang digunakan trader untuk kemudian menetapkan jual dan belinya, gitu ya. Nah, untuk yang fundamental sebenarnya Bapak Ibu cuma tinggal mengacu kalau misalnya belum mumpuni untuk melakukan analisa apakah saham ini under value atau over value. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan riset yang diterbitkan oleh Mandiri Sekuritas. Jadi itu diakses secara gratis di mos.co.id. Nah, itu contohnya seperti ini. Nanti kita coba show juga di mos.co.id. Ini gratis. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih nih saham apa yang kemudian ingin Bapak Ibu beli. Nah, yang diperhatikan untuk analisa teknikal, utamanya kita yang memanfaatkan research dari perusahaan sekuritas, itu di Mandiri Sekuritas ada menerbitkan rangkuman rekomendasi saham-saham yang mereka valuasi. Jadi ini ada namanya metrik valuasi saham ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu kemudian misalnya baca. Nah, di sini kita bisa lihat rekomendasinya, kemudian target harganya berapa. Nah, ini sifatnya jangka panjang, bukan harian. Jadi kalau misalnya ada penurunan harian, sepanjang rekomendasinya nggak berubah, Bapak Ibu masih bisa tetap memegang sahamnya. Karena memang setiap hari itu ada perdagangan sehingga harga saham itu bisa naik dan turun. Gitu ya. Nah, ini katakanlah Bapak Ibu memanfaatkan research report ini. Nah, ini dia merekomendasikan katakanlah saham BSI ya. Ini saham BSI, Bank Syariah Indonesia, itu rekomendasinya beli. Ini berdasarkan fundamental, rekomendasinya beli. Kemudian pada saat direkomendasikan itu harganya di 2.950 dengan target harga di 3.500. Jadi acuan kita itu harganya akan ke 3.500 gitu ya. Jadi sepanjang masih ada potensial upside atau gap yang cukup besar nih antara target price dengan harga saat ini, maka layak untuk beli. Gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal beli kemudian simpan aja sahamnya. Gitu ya. Sepanjang masih sesuai, masih nggak anjlok segala macam, nggak ada informasi buruk terkait dengan perusahaan itu, kemudian kinerja kuartalannya juga masih bagus, masih tumbuh, boleh di hold sampai dengan target price-nya. Gitu. Nah, tim Mandiri Sekuritas itu, tim risetnya juga akan selalu update kondisi perusahaan itu. Apakah memang masih sejalan sesuai dengan rekomendasinya pada saat rekomendasi beli. Nah, ini bisa saja berubah nanti rekomendasinya kalau ketika pada saat penerbitan laporan keuangan kuartalannya itu menjadi jelek. Ketika jelek, dan kemudian analisnya menganggap bahwa memang saham di sini sudah tidak layak untuk direkomendasikan beli, maka ini akan berubah menjadi netral atau bahkan sell, gitu ya. Maka pada saat itu juga Bapak Ibu bisa kemudian menjual sahamnya, gitu ya. Ini untuk yang fundamental. Jadi Bapak Ibu yang nggak punya waktu untuk trading, maka pilihlah sebagai investor dengan memanfaatkan analisa fundamental yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas. Gitu. Sembari nanti Bapak Ibu belajar, kemudian ketika mumpuni Bapak Ibu bisa melakukan analisa secara mandiri. Gitu. Adapun yang untuk teknikal, kalau Bapak Ibu mau tetap menggunakannya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan time frame yang lebih panjang tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi berbicara time frame, pilihlah time frame yang lebih panjang. Kemudian nanti dipadukan dengan
fitur namanya auto order. Jadi auto order ini fitur yang akan otomatis menjual maupun membeli saham yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misalnya kita beli saham A ya untuk jangka panjang berdasarkan analisis teknikal kita, katakanlah tadi ya kita yang primary trend yang atau tren yang panjang ya, 9 bulan sampai 2 tahun, sepanjang tadi trennya itu nggak berubah, maka kita masih tetap boleh untuk simpan sahamnya. Tapi kalau misalnya trennya udah berubah, Bapak Ibu harus menjual, mau nggak mau gitu ya, biar modalnya nggak begitu terus. Nah, ketika misalnya tadi udah punya sahamnya, kemudian tidak mau terlewat misalnya, oh ini sahamnya ternyata berubah tren nih dari tren naik ke tren turun, jadi tren jangka panjangnya itu patah gitu, udah valid patah dan itu berubah dari tren naik turun-turun, maka Bapak Ibu bisa nanti setting fitur auto order. Jadi dalam kondisi tertentu misalnya saya akan jual saham ini ketika misalnya dia turun di harga katakanlah 3.000. Nah, fitur ini akan selalu standby nih. Ketika harga saham tersebut ternyata turun beneran di harga 3.000, maka dia akan langsung kirim order jual saham tersebut secara otomatis. Jadi Bapak Ibu dalam kondisi misalnya rapat segala macam nggak sempat merhatiin, ternyata pas buka di HP nih sesekali, oh harganya ternyata Tadi nih, sepertinya ada masalah teknis dari Bapak Denny. Kita tunggu dulu ya. Kita menunggu beberapa menit sebelum Bapak Denny mencoba join kembali. Sambil menunggu Bapak Denny, narasumber kita kembali, saya ingin mengingatkan bahwa di sini pada tanggal 15 Desember kita akan mengadakan webinar lagi satu kali yang kerjasama dengan Mandiri Sekuritas dan BI pada tanggal 15 Desember. Diharapkan kepada mahasiswa yang tertarik belajar tentang literasi pasar saham untuk join kami pada webinar pada tanggal 15 Desember nanti. Sambil menunggu juga sekalian saya izin merangkumkan webinar kita hari ini. Tadi kita baru saja mendengar materi tentang fundamental analisis, lalu kita masuk pada analisis technical analysis. Lalu yang perlu kita ketahui sebelum masuk atau mengetahui tentang technical analysis ada candle chart. Informasi dalam candle chart ada harga pembukaan dan harga penutupan, lalu ada harga tertinggi dan harga terendah. Lalu kemudian modern technical analysis yang dibicarakan materi webinar ini ada Relative Strength Index, RSA, lalu kemudian ada stokastik dan kemudian MACD, kemudian ada moving average. Lalu kita juga bicara tentang aplikasi grooving. Karena sebelum kita trading, kita harus mempersiapkan juga saham apa yang akan dibeli, jumlah saham yang akan disesuaikan dengan budget kita. Lalu kemudian
kita harus memperhatikan harga beli dan harga jual, dan juga harus memperhatikan level stop loss. Lalu kemudian untuk memperhatikan tren dan sinyal beli dan sinyal jual, dan tidak tunggu ya. Tidak secara 100% bersandar pada indikator karena adanya margin of error. Sepertinya Bapak Denny belum masuk. Bagaimana Pak Deki? Kita tunggu ya Mbak, karena sinyal Pak Denny Oh iya, siap. bermasalah. Dan kembali lagi mengingatkan, jika ada yang ingin mengenal tentang literasi pasar saham lagi, kita akan mengadakan webinar kembali pada tanggal 15 Desember. 15 Desember yang kerja sama dengan Mandiri Sekuritas dan BI. Diharapkan kehadiran teman-teman bisa kembali. Oh ya, selamat datang kembali Pak Denny. Ya, mohon maaf putus. Jadi tadi Iya, melanjutkan ya, mungkin ini siap. pertanyaan terakhir ya, karena udah jam setengah 12. Jadi melanjutkan tadi bahwa kalau misalnya yang teknikal tadi, nanti bisa dipadukan dengan fitur auto order bagi Bapak Ibu yang memang nggak punya waktu ya untuk memantau setiap hari gitu ya. Nanti untuk mungkin kelas selanjutnya ajarkan terkait fiturnya gitu. Jadi Bapak Ibu mesti tetap bekerja harian Bapak Ibu gitu ya. Ya, sekian dari saya Bu Dwi. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Denny sebagai narasumber kami dan kepada para panitia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga pada Bursa Efek Indonesia dan juga Mandiri. Lalu semoga acara hari ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penutupan dari webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi, Pak Diki, Terima Bapak Ibu kasih. sekalian. Ya, terima kasih Mas Din. Izin live ya.